warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Bu Guru? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya nak, meskipun belajar dari rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Lampung. Simak baik-baik penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Membaca teks menyayangi makhluk hidup. Berdasarkan pendekatannya atau sifat karangannya dibagi menjadi 1. Karangan fiksi, yaitu karangan yang berdasarkan hal-hal yang bersifat rekaan atau hayalan atau imajinasi. Karangan tidak berdasarkan kenyataan. Contohnya, roman, novel, dongeng, dan drama. Kedua, karangan non-fiksi atau bukan rekaan, yaitu karangan yang berdasarkan fakta atau berisikan kenyataan yang terjadi dengan sebenarnya, misalnya sejarah, buku pelajaran biologi, dan sebagainya. Anak-anak, simaklah cerita berikut dengan cermat ya. Petani jamo telui emas. Petani sama telur emas. Zaman gebei wat petani saya ngisi kiti. Yo ngisi kiti ino penuh kasih sayang. Zaman dahulu ada petani yang memelihara iti. Dia memelihara iti itu penuh kasih sayang. Suatu ketika petani ino lapah ada ubung ninu kiti kesayangan no. Suatu hari, petani itu pergi ke kandang melihat iti kesayangannya. Yoto kanjat luar biasa. Anjing yang ngeraso balak atai. Waktu ngenah, kiti no ino nelui. Dia terkejut luar biasa, tapi dia merasa bangga hati waktu melihat itiknya itu bertelur. Kiti ino nelui emas. Kiti itu bertelur emas. Yo lajau ngaku talui ino. Terus yo geluk-geluk kok ada nuo. Dia langsung ambil telur itu. Terus dia cepat-cepat masuk ke rumah. Ditinukno telui emas ino sambil dinoh keno jamu puinyen keluargano. Dilihatnya telur emas itu sambil ditunjukkannya sama semua keluarganya. Mintar anjaksan kiti ino nelui emas terus. Sejak itu, iti itu bertelur emas terus. Unggal dawah petani ino lapah ngejualkeun telui emas dak pasar. Setiap hari petani pergi ngejualkan telur emas ke pasar. Yo lajau ngebelei barang-barang keperluan keluargano. Dia langsung membeli barang-barang keperluan keluarganya. Kejadian ino terus berlangsung sehingga tetangga nanya saya heran. Kejadian itu terus berlangsung sehingga tetangga banyak yang heran. Anjak kedo petani dapat mesol duit nayah gegah eno. Dari mana petani dapat duit banyak seperti itu? Hampir seisai nuo petani ino kebe jamo perabot baru sai mahal. Hampir seisi rumah petani itu penuh sama perabotan baru yang mahal. Petani ino tano kok jadi jimo say rayo di anak no. Petani itu sudah jadi orang kaya di kampungnya. Meskipun yo rado kayo rayo, petani ino laoa ngeraso puas. Meskipun dia sudah kaya raya, petani itu belum merasa puas. Yo merita makso hasil saya lebih berlipat nayah. Dia ingin dapat hasil yang lebih berlipat banyak. Timbullah pikiran no ago ngeluahkeun
telui emas eno sekaligus anjak beteng kiti no. Timbullah pikirannya mau mengeluarkan telur emas itu sekaligus dari perut itiknya. Seandainya ino teman-teman dapat terjadi, pastilah yo dapat jadi jimo sai paling rayo. Seandainya itu benar-benar dapat terjadi, pastilah dia dapat jadi orang yang paling kaya. Tukuk-tukuk temen yo kak rado minjak anjak pedem. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun dari tidur. Yo mak ngejuk pandai maju no. Ulah rabai ketahuman. Dia tidak memberitahu istrinya karena takut ketahuan. Petani lajau lapah ada ubung kiti. Petani langsung pergi ke kandang iti. Pilih no kak sumang, kiti ino dicatet no, galah no lajau ditikel. Pikirannya sudah berubah. Iti itu dipegang kepalanya, terus dipotong. Secara ratai-atai yo ngebelah isi beteng kiti ino. Secara hati-hati dia membelah isi perut iti itu. Mato petani ino sampai melotot, jantungno berdegup kencang. Mata petani itu sampai melotot, jantungnya berdetak kencang. Ternyata harapan no mak terwujud. Beteng kiti ino cuman ngisi isau begawuh. Ternyata harapannya tidak terwujud. Perut iti itu cuman isi usus saja. Mak mako sebiji pun telur emas disan. Tidak ada satupun telur emas di sana. Petani inai kecewa. Di situ kena bakai kiti ino sambil nyeselai perbuatano. Petani merasa kecewa. Dilemparkannya bangkai iti itu sambil menyesalkan perbuatannya. Sangun sai gelakno, sesal eno mak mako sai meno musti duoi. Memang penyesalan itu tidak ada yang duluan, pasti terakhir. Ulah sebab eno gamdang jadi jimo serakah. Oleh karena itu, kita jangan jadi orang serakah. Ulun saya serakah, justru saya bakal rugi. Dapat nakat segalo-galo. Orang yang serakah justru orang yang bakal rugi karena hilang segala-galanya. Anak-anak, itulah tadi cerita petani jamo telui emas. Anak-anak, cerita tadi merupakan contoh dari karangan fiksi, yaitu karangan yang berdasarkan hal-hal yang bersifat rekaan, hayalan, atau imajinasi. Karangan tidak berdasarkan kenyataan. Yang mana cerita tadi dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang serakah. Karena sifat serakah adalah sifat yang buruk, ya, tidak boleh ditiru. Orang yang serakah akan hilang segala-galanya yang ia punya. Jadi syukurilah apa yang Allah berikan kepada kalian. Selanjutnya, di sini ada daftar kata sulit ya nak, yang ada dalam cerita. Nah, anak-anak, kalian hafalkan ya kata-kata sulit tersebut ya minimal 10 kata. Dan kalian cukup menghafal dialek O-nya saja beserta artinya. Anak-anak, itulah tadi penjelasan dari guru. Terima kasih sudah menyimak dan tetap semangat ya nak, maupun belajar dari rumah.